Kalau Indonesia menghadapi ancaman besar hari ini, apa yang akan kita lakukan sebagai ASN? Diam atau menjadi garda terdepan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Eliska Grici Lumempo. Saya adalah peserta Latsar Latihan Dasar CPNS tahun 2026 dari Universitas Samratulangi Manado. Dan di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai agenda 1 dari materi Latsar CPNS 2026, yaitu tentang sikap dan perilaku bela negara. Pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 3 topik utama, yaitu yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua tentang analisis isu kontemporer, dan yang ketiga yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya kita sadar siapa kita, di mana kita berdiri, dan untuk siapa kita bekerja. Fondasi kita ada 4, atau disebut sebagai 4 konsensus dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, selain itu kita juga punya identitas negara tentunya. Nah, identitas negara ini ditegaskan melalui yang pertama bendera. Nah, bendera kita adalah bendera merah putih. Yang kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, yaitu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat, yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Sebagai ASN, kita juga harus memahami tentang manajemen pemerintahan sebuah negara, serta struktur kelembagaan negara dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang disebut sebagai SANGRI. Lalu apa saja sih nilai dasar bela negara itu? Nah, nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama, yaitu cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, sebagai ASN, kita hidup di era perubahan yang sangat cepat. Kita diperhadapkan dengan berbagai isu strategis yang terjadi di lingkungan kita, seperti ada korupsi, narkotika, terorisme, ada hate speech, cybercrime, money laundering, hoax, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang ASN? Yang pertama, kita menyaring isu menggunakan teknik APKL kita. APKL ini maksudnya apakah isu ini aktual, P, apakah problematik, K, kekhalayakan, atau apakah ini berdampak luas bagi masyarakat, dan L, apakah ini layak untuk ditangani. Atau bisa juga kita menggunakan metode USG, atau urgency, seriousness, atau growth. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan satu core isu utama, apa yang kita lakukan? Kita akan menganalisis penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan atau isu tersebut. Kita bisa menggunakan metode fishbone atau menggunakan metode SWOT dan metode-metode yang lainnya. Nah, akhirnya setelah kita mendapatkan penyebab dan akibat dari masalah atau isu tersebut, kita akan menentukan solusi terbaik dengan menggunakan metode McNamara yang pertama. Kita mencari efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, di mana yang paling mudah, efektif, dan efisien untuk kita lakukan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini adalah kondisi siap secara fisik, secara mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai situasi dalam pekerjaan kita. Sebagai ASN, kesiapsiagaan itu terlihat dari disiplin kita, integritas, loyalitas, dan profesionalisme kita. Dari materi ini kita belajar bahwa bela negara dimulai dari cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bekerja. Wawasan kebangsaan menjadi fondasi, analisis isu membentuk cara kita berpikir, dan kesiapsiagaan membuat kita menjadi ASN yang menjadi garda terdepan bagi bangsa Indonesia. Mari kita menjadi ASN yang bukan hanya bekerja, tetapi juga menjaga, merawat Indonesia melalui tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Terima kasih kepada penyelenggara kegiatan Latsar CPNS tahun 2026. Yang pertama, kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN-RI, yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam hal ini secara khusus kami berterima kasih kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan atau PPSDM-AP yang telah menjadi fasilitator kepada semua widya suara yang sudah memberikan materi kepada kami. Semoga Latsar yang kami ikuti di hari ini dan hari-hari ke depan semakin membuat kami menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan siap untuk menjadi ASN yang berkarakter bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam.